apapun di luar sana judulnya bisa apapun ya Mas Hendra ya. Mau itu karma atau itu pantulan atau kalau di Al-Quran dibilang hukum zaroh. Hukum zaroh itu di Quran ketika kamu berbuat baik sekecil apapun walaupun sebesar biji zaroh ya, kamu akan bertemu apa yang kamu lakukan itu. Kebaikan sebesar biji zaroh akan bertemu dengan kebaikan juga di masa depan sebesar biji itu. Kamu melakukan keburukan walau sebesar biji zaroh, kamu akan bertemu di masa depan dengan hal yang sama sebesar itu juga. Jadi mau dalam judul apapun itu cuma judul sih Mas. Tapi ini cerita tentang energi yang berputar. Semesta ngajarinya bukan dengan teori, tapi dengan praktik langsung. Kamu juga akan mengalami ya. Karena aku tuh baru aja melihat kan, ada seseorang terbuka aib gitu. Tapi justru kemudian dihujat, dicaci maki, nggak karu-karuan kan. Dan diketahui banyak orang. Nggak lama kemudian, dia melakukan hal yang sama dan kebuka. Dan itu banyak cerita kayak gitu, Teh. Iya, Mas Hendra. Iya nggak, Mbak? Iya. Nah, aku pengen ngawali obrolan kita pada sebuah realitas yang kita lihat di masyarakat tuh gini, Teh. Dulu, aku tuh punya temen hobinya itu demonstrasi. Ketika kemudian dia duduk di posisi tertentu, sekarang sering didemo orang. Iya. Dulu banyak sekali aktivis korupsi. Maksudnya aktivis yang melawan tindakan-tindakan korupsi gitu ketika mahasiswa gitu ya. Aktivis anti korupsi gitu. Ketika kemudian jadi pejabat, dia jadi koruptor, Teh. Dan tidak sedikit aku melihat sendiri orang itu menghujat seseorang yang melakukan hubungan perselingkuhan. Dan tidak lama kemudian dia ketahuan banyak orang melakukan perselingkuhan. Kasus ini bisa digeneralisir gitu. Artinya dari sisi fakta-fakta yang seperti ini gitu, apa yang ini menjadi warning bagi kita gitu. Kita harus bagaimana menghadapi atau melihat segala sesuatu yang menurut kita itu salah dan nggak benar gitu, Teh. Betul. Wah, ini pembukaan yang luar biasa Mas Rizky. Karena benar, ini fresh tadi siang baru kita dapat teman kita. Oh, aduh. Kita satu organisasi, satu himpunan yang sering melakukan demo waktu itu. Akhirnya itu terjadi padanya. Viral di kota kita, Mas ya. Loh, ini kok teman kita di demo orang. Iya. Ini sesuatu yang perlu menjadi sebuah perenungan dalam kesadaran. Ya, kembali lagi, kenapa kita sebut perenungan dalam kesadaran, Mas Rozi? Karena kacamata kita lihatlah dalam sudut pandang kesadaran. Sehingga apapun yang akan kita ulas bukan untuk judul sebuah penghakiman, bukan dalam sudut pandang itu. Bukan juga dalam judul menilai atau menghakimi, bukan. Tapi melihat dari sudut pandang, melihat cara kita memandang dalam dunia yang benar gitu. Cara pandang yang benar. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Pada saat situasi seperti yang tadi Mas Hendra ceritakan. Dulunya di mahasiswa dia berdemo, suatu saat dia ada di posisi tertentu, akhirnya dia didemo. Benar. Cara kerjanya tuh begini, Mas. Yang harus kita ketahui, kita tidak akan pernah bisa terlepas dari apa yang dibilang hukum semesta, Mas Hendra. Karena itu yang terjadi juga sama hampir semua alumni Abundant Revolution, Mas. Mereka berangkat datang dengan membawa kisah cerita yang begitu sangat berwarna. Ini sama copy paste sama yang tadi diceritain. Kalau dari alumni TVB kenapa? Ini kisah nyata Mas Hendra. Seminggu yang lalu, peserta offline ada bercerita, TVB, aku udah di titik putus asa mau minum Baygon. Emang nggak ada cara lainnya yang lebih enak, nggak pahit gitu? Yang lebih elegan gitu maksudnya. Minum yang lebih elegan. Ya aku putus asa, Teh. Kenapa? Kataku. Dia mulailah bercerita. Realitaku saat ini adalah suami pertamaku selingkuh. Akhirnya aku
pisah. Suami pertama? Suami pertama. Berarti ada suami kedua? Iya. Oh. Lalu menikahlah dia dengan suami kedua. Suami keduanya pelecehan seksual ke anak gadisnya dia. Oh. Dan itu membuat rasa sakit hati yang dalam sekali gitu. Berpisahlah Mas Hendra. Lalu dia menikah lagi ke suami ketiga. Suami ketiganya KDART-in dia. Sampai akhirnya dia baygon itu kan. Solusinya. Dan dia berdoa, harus seperti apa hidupku ini? Lalu dia diem, mencari insight. Insight yang keluar adalah TikTok ngaji Roso. Ini versi dia ya Mas. TikTok ngaji Roso masuk, ya, YouTube ngaji Roso masuk. Benar. Isinya wawancara aku sama Mas Hendra waktu itu. Yang bercerita tentang your daddy become your husband. Dia terkaget dengan itu. Akhirnya dia ikut kelas offline sama aku. Itu gimana teh ceritanya? Terus lalu aku tanya, pada saat pernikahan kamu yang pertama, apa yang kamu rasakan? Dia bilang, kecewa, takut, cemas, khawatir. Oke. Pernikahan yang kedua apa yang terasa? Sama rasanya. Kecewa, anakku digituin sama suami. Benar. Marah, takut, khawatir. Yang ketiga, sama. Bukankah ini cerita yang berulang? Oke. Ya kan? Loopingan yang berulang. Nanti kita sambungin sama cerita demo tadi ya. Ya. Bukankah ini cerita yang berulang? Ini kisah nyata nih. Dan yang begitu modelnya itu udah ada lebih dari 20 orang Mas Hendra. Artinya analisa ini valid. Lalu aku tanya, pertama kali kamu pernah merasakan rasa sedih, kecewa, takut, kapan? Lalu diam sejenak, flashback lah dia ke masa kecil. Oh, Teteh, aku pernah merasakan itu. Saat itu, papa mamaku bercerai. Oke. Aku menyaksikan papa mukul mama di depan aku. Udah mulai ada data tuh nih, kunci yang tadi. Ada record ya? Ada record. Pahami sama teman-teman semua. Hidup kita adalah tentang sebuah rekaman. Rekaman apa? Rekaman yang terjadi di 5 panca indera kamu. Dari apa yang kamu lihat, dari apa yang kamu dengar, dari apa yang kamu rasakan, dari apa yang kamu katakan di mulut kamu, itu jadi data yang terekam. Data itu dimulai dari baby ada di dalam kandungan ibu. Hampir lebih dari 20 orang Mas. Termasuk yang tadi kita ngobrol offline, itu cerita tentang endapan di dalam kandungan. Jadi ternyata si ibu yang tadi 3 kali menikah itu, pada saat dia hamil, situasinya ibu bapaknya sedang berantem. Ibunya lagi gak suka sama bapaknya dengan situasi bapaknya waktu itu selingkuh. Jadi hamil dalam keadaan marah, cemas, kesel. Rasa-rasa ini sama seperti pernikahan pertama, kedua, ketiga si orang itu. Lalu anak ini lahir, tetap masih berantem, menyaksikanlah anak ini pertengkaran ibu bapaknya dengan mata kepala dia sendiri. Lalu ibunya ditendang sama bapaknya karena bapaknya nggak mau dilarang lah tentang perselingkuhan. Ditendang depan anak ini jangan tendang ibuku. Jadi ada kesedihan yang mendalam dari si anak ini. Dia rekam itu semua, dia lihat, dia rasakan itu semua, dan itu jadi data buat dia. Lalu waktu itu ibu bapaknya tuh berpisah, ibunya merantau karena dia orang daerah, dia ditinggalin Mas Hendra di rumahnya sendiri bersama kakaknya berdua, ditinggalin dalam kondisi situasi yang bukan banyak listrik kayak gini, situasi yang gelap, yang kekurangan dan lain-lain. Jadi ada rasa ditinggalkan, ada rasa tidak layak, ada rasa menderita. Rasa-rasa itu jadi rekaman, ditambah lagi data papa mama berpisah. Itu jadi data Mas. Ditambah lagi melihat KDART itu di kehidupan ibu bapaknya jadi data Mas. Data itu tersimpan, terekam di tubuhnya. Jika itu tidak diterima dan dilepaskan, data itu menyala di bawah sadar anak itu.
Dan apapun energi yang menyala di bawah sadar, Mas, dia mengundang. Nah, ini kuncinya. Mengundang realita rasa yang sama terjadi lagi di kemudian hari, di masa depannya dia. Karena sifat energi itu seperti air. Dia mengalir harusnya. Mengalir gitu. Masalahnya saat kecil kan kita nggak tahu ini harus diterima dan dilepas, nggak tahu cara rilis kan. Terlanjur jadi data gitu. Otomatis menjadi realita. Jadi pada saat waktu itu si ibu itu melihat sebuah fakta, dia flashback masa kecil, teh tunggu, kok rasanya sama ya gitu loh Mas. Rasa yang mana? Sedih ini sama, teh sama sedih pernikahan pertama, kedua, ketiga, sama rasanya. Terus ketakutannya, kok sama persis kayak gitu rasa takutnya. Jadi ini cerita energi yang sama di masa kecil yang looping lagi di pernikahan pertama, looping pernikahan kedua, looping pernikahan ketiga. Itulah faktanya Mas Hendra yang nggak bisa kita lepaskan. Nah, bukankah cerita inner child ini itu yang akan kita kupas di Ngaji Roso ya? Tanggal 24 dan tanggal 25 dipandu sama Mbak Amanda. Teman masih banyak yang belum tahu, itu tuh udah include kamar teman-teman ya, include konsumsi 3 kali, include t-shirt, dan 4 narasumber yang sudah capable. Oh. Itu 4 in 1 gitu, plus. Nah. Memuliakan. Nah, balik ke pertanyaan Mas Hendra tadi, sama Mas Rozi tadi, teh hubungannya apa? Pada saat mahasiswa atau bapak yang tadi itu remaja, demo, benar. Gitu kan ya, yang melihat siapa? Dirinya melihat kan? Iya. Matanya melihat kan? Itu jadi rekaman. Semua indera itu merespon berarti ya? Iya, semua inderanya merekam jejak-jejak itu ada di tubuhnya. Oke. Ketika itu ada rekaman inilah yang akan jadi pantulan di masa depan dia. Jadi sebenarnya apa yang kita lawan itu adalah ada bagian dari diri kita yang belum tuntas. Betul, belum selesai. Itu tuh sebenarnya bisa dipahami sebagai karma atau resonansi batin yang belum selesai atau gimana kalau menurut Teteh sendiri? Apapun di luar sana judulnya bisa apapun ya Mas Hendra ya. Mau itu karma atau itu pantulan atau kalau di Al-Quran dibilang hukum zaroh. Hukum zaroh itu di Quran, ketika kamu berbuat baik sekecil apapun, walaupun sebesar biji zaroh, ya, kamu akan bertemu apa yang kamu lakukan itu. Kebaikan sebesar biji zaroh akan bertemu dengan kebaikan juga di masa depan sebesar biji itu. Kamu melakukan keburukan walau sebesar biji zaroh, kamu akan bertemu di masa depan dengan hal yang sama sebesar itu juga. Jadi mau dalam judul apapun itu cuma judul sih Mas. Tapi ini cerita tentang energi yang berputar. Semesta ngajarinya bukan dengan teori, tapi dengan praktik langsung. Kamu juga akan mengalami ya. Karena aku tuh baru aja melihat kan, ada seseorang terbuka aib gitu. Tapi justru kemudian dihujat, dicaci maki, nggak karu-karuan kan. Dan diketahui banyak orang. Nggak lama kemudian, dia melakukan hal yang sama dan kebuka. Dan itu banyak cerita kayak gitu, Teh. Iya, Mas Hen. Iya nggak, Mbak? Iya. Nah, lo ngalamin katanya. Ngalamin. Saya yang pernah marah-marahin orang, wah caci maki, akhirnya kejadian. Nah. Pahami, Mas, di Abundant Revolution, Mas Rozi, ada cara kerja hukum semesta seperti cermin. Dia hanya memantulkan apa yang kamu lepaskan secara rasa. Jadi kuncinya gini Mas Rozi. Di dalam kehidupan ini buat teman-teman semua yang nonton ya, pahami. Semesta itu nggak ngelihat orang lain. Semesta hanya melihat dirimu. Jadi ini kayak main bekel Mas. Ketika kamu melakukan sesuatu, apapun itu, semesta hanya ngelihat kamu. Kamu melepaskan energinya, semesta hanya seperti pantulan cermin. Kamu melepaskan, dia memantulkan. Pantulannya kemana? Balik lagi. Ke
Kita. Ya. Semesta ini nggak ngelihat orang lain, Mas Hendra. Pada saat Mas Rozi ngelihat, ih Habib baik, aku mau doain Habib tambah ganteng, rezeki berlimpah, dia sehat, dia berkelimpahan. Lalu Mas Rozi itu kan baik banget ya ngedoain Mas Hendra, sahabatku biar tambah ganteng, tambah sukses, tambah subscribe-nya banyak, berkelimpahan. Lalu ngelihat lagi Mbak Fiona, aduh Mbak Fiona tambah cantik, cepet sold out, cepet berkelimpahan. Lalu ngelihat lagi ibu ini, lalu ngelihat lagi ibu ini. Pada saat Mas Rozi nyeritain doa buat orang lain, itu sama dengan Mas Rozi ngisi data di laptopmu. Kebaikan, kasih sayang, cinta, ini laptop, ini InFocus, ini layar. Ketika Mas Rozi ngisi data di laptopnya Mas Rozi, ada gambar Mas Rozi sama aku lagi senyum, ini ada InFocus, itu layar. Pantulan di layar apa? Kita berdua senyum. Pada saat ada di-insert lagi nih gambar di laptopmu nih, ada anak-anak Gaza lagi nangis, di sana ada muncul apa? Anak-anak Gaza. Kalau nggak ada datanya, muncul nggak sesuatu di layar? Nggak. Kalau Mas Rozi kayak tadi, doain Mas Hendra, doain Mas Habib, doain Fiona, doain aku, doain siapapun. Mas Rozi doain orang, tapi kan data itu terekamnya di tubuhmu. Pantulannya buat siapa doa-doa itu? Buat kita sendiri. Yes. Keren. Begitupun ketika orang lain berdemo, Mbak yang tadi marah-marah sama orang, dia lakukan di tubuh mana? Di tubuhnya kan? Marah-marah di tubuhnya kan? Mata dia melihat, apa yang dia lihat? Dia lakukan itu jadi data buat diri dia.